Hai semuanya, kali ini saya pengen ngobrol santai tapi dalam soal yang kadang nggak gampang buat dibicarain, yaitu tentang religious trauma atau trauma yang muncul karena pengalaman-pengalaman kita dengan agama. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini, atau bahkan mungkin kalian sendiri pernah ngerasainnya. Jadi, apa sih sebenarnya religious trauma itu? Kenapa bisa muncul? Dan kenapa kadang agama yang kita harapkan bisa jadi pelindung dan penenang, malah bikin luka batin? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Religious trauma ini bisa diartiin sebagai luka emosional atau psikologis yang terjadi akibat pengalaman-pengalaman negatif yang berhubungan sama agama. Biasanya, trauma ini muncul dari pengalaman-pengalaman seperti dipaksa percaya sesuatu yang nggak kita nyamanin, merasa terus-terusan dihakimi, diperlakukan gak adil karena keyakinan kita, atau bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikologis dalam nama agama. Nah, kalau dipikir-pikir, kan aneh ya, agama itu mestinya tempat kita merasa aman, damai, dan terarah, tapi kenapa bisa malah jadi sumber luka? Mungkin kalian juga pernah bertanya, gimana sih rasanya kalau agama yang seharusnya bikin kita dekat sama Tuhan, tapi malah bikin kita takut, ngerasa bersalah terus, atau merasa nggak pernah cukup baik. Itu salah satu tanda-tanda religious trauma yang banyak dialamin sama orang. Bahkan sering banget, orang-orang yang mengalami trauma ini jadi susah banget buat percaya lagi sama ajaran agama yang mereka ikutin. Mereka malah jadi bingung antara rasa cinta dan takut pada agama itu sendiri. Ini yang menarik. Kadang trauma ini nggak cuma berdampak di soal spiritual aja, tapi juga merambat ke mental dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada orang yang sampai susah buat bangun pagi atau susah buat berinteraksi sosial karena dibayangin terus sama perasaan dosa atau takut neraka. Bahkan beberapa orang bisa sampai merasa kesepian banget karena mereka merasa mereka nggak bisa benar-benar jadi diri sendiri di lingkungan yang penuh aturan agama yang ketat. Sedih ya? Tapi coba pikirin, kenapa hal ini bisa terjadi? Sederhananya, agama itu kan sesuatu yang sangat kuat dan personal. Dia bentuk identitas, sumber nilai, dan kadang bahkan jadi fondasi kita dalam menjalani hidup. Nah, ketika hal yang seharusnya jadi fondasi itu berubah, jadi sesuatu yang menekan, nggak heran kalau efeknya bisa dalam banget, sampai trauma. Trauma ini bisa muncul karena pemaksaan, kekerasan verbal atau fisik, juga ekspektasi yang nggak realistis dari lingkungan sekitar, terutama keluarga atau komunitas agama. Saya yakin, kalian pasti pernah dengar cerita-cerita orang yang merasa ditekan harus jadi orang baik, sesuai versi agama, tapi yang mereka rasain malah nggak pernah cukup baik. Atau bahkan ada yang dilarang banget buat tanya-tanya soal ajaran, karena dianggap nggak sopan atau meragukan. Nah, kalau ini terus-terusan terjadi, lama-lama bisa bikin seseorang ngerasa terkungkung, bahkan kayak kehilangan jati diri. Bayangin aja, kamu hidup di lingkungan yang setiap langkah kamu diawasi dan dinilai. Apa yang kamu lakuin salah dan kamu nggak pernah bisa merasa diterima apa adanya. Ini sebenarnya bukan soal agama itu sendiri, tapi lebih ke cara orang dan komunitas memaknai dan menerapkan agama. Kadang, ada yang merasa benar banget dan memaksakan pemahaman mereka, tanpa mau dengerin sudut pandang lain. Akibatnya, orang yang nggak cocok dengan pola pikir itu bisa jadi korban. Mereka yang punya cara pandang berbeda, atau yang sedang berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan spiritual, malah dikucilkan atau dihakimi. Oke, mungkin kalian sekarang mulai paham kenapa religious trauma bisa bikin luka yang dalam. Tapi yang penting juga kita ngobrolin gimana cara menghadapinya. Karena trauma yang nggak diatasi bisa ngerusak kualitas hidup, bikin kita susah percaya sama diri sendiri dan orang lain. Bahkan bisa bikin kita ninggalin agama itu sendiri, padahal dulu kita semangat banget. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah mulai dengan mengenali dan mengakui bahwa trauma itu ada. Jangan dipaksa untuk buru-buru move on atau melupakan pengalaman itu.
Karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah pengertian dan penyembuhan. Kadang, kita butuh ruang buat cerita, buat curhat, tanpa takut dihakimi, supaya kita bisa mulai memahami perasaan kita sendiri. Kalau kalian merasa pernah mengalami hal seperti ini, coba deh cari komunitas yang suportif, yang terbuka, dan tidak menghakimi. Di sana, kalian bisa berbagi cerita dan belajar dari pengalaman orang lain. Terapi psikologis juga bisa sangat membantu, terutama yang punya pengalaman di trauma dan spiritualitas. Dengan bantuan profesional, kalian bisa belajar cara mengenali pola pikir negatif yang muncul karena trauma dan mulai mengubahnya. Selain itu, penting juga buat kita semua buat belajar lebih bijak dalam memaknai agama. Ingat, agama itu intinya mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan kebebasan untuk jadi diri sendiri yang terbaik. Kalau ada aturan yang bikin kita stres, takut, atau merasa rendah, itu harus kita kritisi. Agama bukan alat buat menekan, tapi harusnya jadi sumber kekuatan dan harapan. Saya yakin banyak dari kalian yang mungkin merasa terjebak antara cinta dan sakit hati sama agama yang kalian anut. Itu wajar banget kok. Proses untuk menyembuhkan luka spiritual itu gak selalu mulus, tapi percaya deh, setiap langkah kecil yang kalian ambil buat memahami diri sendiri dan memperbaiki hubungan dengan agama, itu sangat berarti. Buat kalian yang mungkin belum pernah ngalamin religious trauma, semoga obrolan ini bisa bikin kalian lebih peka dan empati sama teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang dengan hal ini. Kadang, dukungan sederhana kayak dengerin dan gak menghakimi bisa jadi obat paling ampuh buat mereka. Nah, gimana nih? Sekarang kalian udah mulai kebayang ya, kenapa religious trauma itu bisa terjadi, gimana dampaknya, dan langkah awal buat sembuh. Intinya, kita nggak sendirian, dan ada jalan buat keluar dari bayang-bayang luka itu. Agama seharusnya jadi cahaya, bukan kegelapan yang bikin kita tersesat. Sekian dulu obrolan santai kita kali ini. Semoga kalian bisa ambil hal baiknya dan mulai berani untuk jujur sama diri sendiri, terutama soal pengalaman spiritual yang mungkin selama ini kalian pendam. Ingat, perjalanan menyembuhkan diri itu perjalanan yang berharga, dan saya yakin kalian bisa melalui ini semua dengan kuat.